Ya Pak Teguh, Bismillah. Saya baru apa nonton yang Advance Class itu ya. Di sana di state juga bilang katanya kalau Berkshire Hathaway-nya Indonesia itu Astra ya Pak Teguh ya. Sedangkan kan kalau dari eh, jenisnya itu kan perusahaan investasi itu kan mirip banget kan ke Saratoga gitu. Jadi apa bisa dibilang Berkshire Hathaway-nya Indonesia itu ada Saratoga gitu Pak. Oke, saya jawab ya. Memang betul ada yang mengatakan bahwa Saratoga Investama Sedaya ya, kode sahamnya SRTG itu seperti Berkshire Hathaway-nya Indonesia. Dan perusahaannya sendiri juga memang mencitrakan diri mereka sebagai perusahaan investasi. Seperti itu. Jadi tiap tahun itu di report gitu, kinerja kami setiap tahun ini dari sisi kenaikan nilai buku itu naik berapa persen atau turun berapa persen, seperti itu. Tapi saya tidak setuju Pak. Saya tidak setuju kalau SRTG disebut sebagai BRK-nya Indonesia. Kenapa? Kita lihat ya, pertama BRK dulu deh. Berkshire Hathaway itu ya, perusahaannya itu ada banyak sekali yang dipegang oleh Berkshire Hathaway, baik secara mayoritas maupun minoritas. Dan baik itu perusahaan TBK maupun perusahaan private. Jadi ada perusahaan-perusahaan, anak-anak usahanya Berkshire Hathaway ini yang sahamnya dipegang 100%. Kalau 100% kan berarti perusahaan private kan? Kalau TBK itu kan akan ada kepemilikan publiknya gitu. Jadi nggak mungkin Berkshire Hathaway bisa pegang 100%. Tapi kalau dia pegang 100% berarti itu perusahaan private. Itu banyak yang mereka pegang seperti itu. Kemudian banyak juga yang perusahaan TBK ini. Nah, kalau untuk yang TBK rata-rata dipegangnya secara minoritas. Contohnya, ya, Apple, ya, Apple komputer, Apple Inc, ya, perusahaan yang bikin iPhone, iPad segala macam. Itu kan kita tahu Berkshire Hathaway pegang sahamnya dalam jumlah besar. Dan porsi Apple ini mencapai 40% dari total kepemilikan saham publik yang dipegang oleh Berkshire Hathaway. Tapi apakah Berkshire Hathaway ini adalah pemegang saham pengendali di Apple? Bukan Pak, enggak. Karena mereka hanya pegang sebanyak 9-10% saham Apple ini. Minoritas saja gitu loh. Jadi itu berbeda dengan Saratoga. Ya. Saratoga, dia tidak invest di perusahaan publik yang ada di Indonesia, kecuali saham-saham yang sejak awal memang perusahaan afiliasi mereka sendiri. Yang sahamnya dipegang secara mayoritas, yang mereka mengendalikan perusahaannya. Ada 3 yang terbesar, di luar yang kecil-kecil. Yang pertama adalah Merdeka Copper and Gold, ya, MDKA. Yang kedua, Adaro Energy. Dan yang ketiga, Tower Bersama Infrastruktur. Jadi MDKA, ADRO, dan juga TBIG. 3 saham itu Pak. 3 saham itu dipegang oleh Saratoga dan itu mencapai lebih dari 50% portofolionya Saratoga. Hanya di 3 saham itu saja. Selebihnya NRCA, tahu? Nusaraya Cipta, ya. Lalu ada MPMX dan Palm kodenya itu, Provident Agro namanya itu. Tapi Provident Agro ini beli sahamnya MDKA juga gitu loh. Nah, jadi Saratoga ini dia nggak invest misalnya di Bank BCA gitu loh. Atau di Astra atau di Telkom yang memang perusahaan besar di Indonesia, perusahaan publik, dan dia memilikinya secara minoritas saja gitu loh. Tapi mereka nggak berani kalau misalnya invest di saham yang mereka tidak mengendalikan perusahaannya. Mereka hanya invest di saham yang mereka mengendalikan perusahaannya gitu loh. Itu perbedaan mendasarnya. Jadi kalau misalnya Berkshire Hathaway, dia bisa loh suatu hari nanti jual lagi sahamnya di Apple. Meskipun itu mungkin bisa 10 tahun dari sekarang, jadi lama banget gitu ya. Kalau Saratoga,
Nggak bisa, Pak. Dia tidak akan jual saham Adaro sampai kapanpun. Kenapa? Kalau dia jual, sehingga kepemilikannya menjadi minoritas, ya berarti nanti Adaro tidak ada pengendalinya. Tidak ada pemegang saham pengendalinya. Jadi kayak perusahaan zombie gitu loh. Kan banyak perusahaan-perusahaan di bursa efek kita yang kepemilikan saham publiknya malah mayoritas. Kepemilikan nggak ada pemegang saham pengendalinya. Dulu apa ya, perusahaan baja atau apa gitu, gocap sahamnya. Biasanya kalau kayak gitu memang perusahaan bangkrut gitu kalau nggak ada pengendalinya gitu. Tapi Adaro kan perusahaan sehat, jadi nggak mungkin dia jual istilahnya habis sehingga tidak mengendalikan lagi perusahaannya. Masalahnya kita tahu Adaro ini kan perusahaan batu bara. Batu bara adalah sektor yang siklikal. Ada booming tapi ada ininya juga, turunnya juga gitu. Saratoga ya tidak bisa tidak, mau dia booming, mau dia turun, tetap harus pegang sahamnya. Artinya ketika nanti batu bara sudah tidak booming lagi, ya Saratoga akan merugi. Karena harga saham Adaro ini turun. MDKA juga mungkin suatu hari nanti akan turun, Tebik juga dan seterusnya. Jadi nggak sama kalau dari sisi situ, Pak. Dan kemudian ya sama ya, Saratoga ini kan dia juga suka IPO. Nah kemarin baru ada dengar saya Merdeka Bateri atau apa, katanya dia mau IPO. Yang merupakan anak usahanya dari Merdeka Copper and Gold. Kalau nanti IPO-nya sukses ya, Merdeka Bateri ini sudah listing, ya Saratoga juga dapat duitnya dari situ. Jadi nggak cuma MDKA yang untung, tapi Saratoga juga gitu sebagai ultimate shareholder-nya. Cuman, kalau kita lihat lagi, Berkshire Hathaway, ada nggak dia cari duit dengan cara IPO gitu? Nggak ada, Pak. Ya dia benar cari duit itu memang dia setor modal ke perusahaan ya, atau beli sahamnya, tapi dia nggak pernah menggalang dana. Right issue, IPO, private placement. Kalau di kita kan konglomerat atau grup-grup yang besar-besar itu cara cari duitnya begitu. Jadi kita setor duit ke perusahaan, mereka yang dapat duitnya gitu loh. Kita setor duit dengan cara beli saham IPO atau tebus right issue, mereka yang dapat duitnya, mereka yang cuan. Ya kita kalau misalnya sahamnya naik ya kita cuan juga, tapi kalau sahamnya turun ya kita rugi. Begitu. Nah, jadi perbedaan mendasar pertama adalah ya, Saratoga tidak benar-benar berinvestasi di perusahaan publik, kecuali perusahaan yang memang mereka kendalikan sendiri. Dan yang kedua, Saratoga juga ada cari duit dengan cara menggalang dana dari investor publik, yang mana Berkshire Hathaway tidak pernah melakukan itu. Jadi tidak sama dua perusahaan ini. Sudah cukup, Pak Bilal? Berarti kalau di Indonesia yang sejenis banget sama BRK tuh nggak ada ya Pak Teguh ya? Astra. Ya itu tadi saya bilang. Astra itu dia kan investasinya itu misalnya kemarin dia melalui United Tractors, dia masuk ke tambang nikel. Tahu beritanya, Pak Bilal? Lalu dia masuk juga ke tambang emas. Tapi apakah pernah nih Astra ini right issue misalnya? Pernah sih, tapi udah dulu banget. Atau IPO anak usaha? Nggak pernah. Nggak ada. Dan dia, cuman ya sama, dia tidak invest di perusahaan publik. Jadi dia kebanyakan invest di perusahaan private. Tapi ada kemarin dia beli di saham Heal, ya, Medica Loka atau apa gitu, perusahaan rumah sakit. Dan juga Goto ya, meskipun untuk Goto ini dia rugi gitu. Tapi kan dia invest di Goto ini bukan dalam posisi mayoritas yang mengendalikan perusahaannya. Dia minoritas di situ. Saratoga ada beli saham Goto nggak? Nggak ada, dan nggak akan mau dia. Nggak akan mau, jelas lah. Dia tahu kok kalau Goto ini begitu gitu kan. Kan pemiliknya masih saudaraan, ya kan? Saratoga ini masih mereka juga gitu ya, alumni grup Astra. Sudah cukup, Pak Bila? Ya, lanjut ya.